Hai, apa kabar? Kembali lagi di channel saya, Ana Rantau Bumi Anoa. Kali ini kami akan merekomendasikan 4 destinasi wisata yang bisa dikunjungi ketika ke Kabupaten Bombana. Namun sebelum menonton videonya, bantu kami untuk subscribe, like, dan komen agar kami makin semangat untuk upload dan explore destinasi wisata yang ada di Indonesia. Nggak perlu lama-lama, langsung saja ke videonya. Yang pertama, Pulau Kondo. Pulau Kondo tergolong masih baru, namun tempat wisata yang satu ini sangat diminati oleh wisatawan, terutama mereka yang sedang mencari tempat tenang. Apalagi lanskap alam yang disuguhkan sangat memukau. Pulau Kondo menjadi primadona wisatawan lokal, karena menyajikan keindahan alam yang sangat menawan. Hamparan pasir putih dan lautnya yang jernih membuat Pulau Kondo sangat pantas menjadi daerah tujuan wisata pelancong lokal. Destinasi Pulau Kondo yang terletak di Desa Ranokomea, Kecamatan Poleyang Barat, Kabupaten Bombana, sangat indah dengan hamparan pasir putihnya. Destinasi wisata ini banyak dikunjungi wisatawan apalagi hari Sabtu dan Minggu. Di tempat ini kita bisa berendam dan berenang ataupun sekedar bersantai menikmati pemandangan pantai. Suasana langit biru dan angin laut menambah pesona Pulau Kondo itu. Panorama pulau ini pun seolah bertambah memukau setelah dipilihnya sebagai ikon destinasi sabta pesona di wilayah ini. Tak hanya soal langitnya yang memancarkan keindahan, panorama bawah laut pun menyuguhkan gugusan terumbu karang yang bercorak. Begitu pula dengan pesona pasir putih membentangi pesisir pulau ini. Akan tetapi Pulau Kondo saat ini sangat memprihatinkan. Tidak hanya itu, pulau ini keadaannya sangat jauh beda dari sebelumnya yang tampak terbengkalai. Tempat yang menjadi primadona wisatawan pada saat liburan atau menghabiskan waktu liburan di sini, sekarang kondisinya jauh sepi dan terlihat tidak ada pengunjung yang datang pada pulau ini. Terlihat kondisi jembatan pada pulau yang biasa dijadikan wisatawan untuk berfoto atau melihat pemandangan, kini kondisinya sangat rusak parah, tidak terawat sama sekali. Apalagi jembatan tersebut sudah tidak layak untuk dilewati oleh wisatawan. Fasilitas pada pulau ini pun ikut rusak dan terbengkalai, seperti tempat yang biasa dipakai untuk jualan, penginapan, dan fasilitas yang lainnya. Kini wisata Pulau Kondo hanya tinggal kenangan ceria untuk yang pernah berkunjung ke tempat ini. Kedua, Pantai Pasir Panjang. Pantai Pasir Panjang beralokasi tidak jauh dari Pulau Kondo. Pantai ini memiliki pasir putih yang memiliki butiran pasir agak kasar, tetapi masih aman ketika dipijak oleh kaki. Di pantai ini kita dapat melakukan aktivitas berenang, karena ombaknya terbilang aman untuk melakukan aktivitas renang. Selain renang, di pantai ini kita dapat melakukan aktivitas memancing di spot pinggiran karang yang ada di ujung pantai. Di pantai ini masih memiliki potensi ikan yang cukup baik digunakan untuk kegiatan memancing. Namun di pantai ini masih cukup terbilang sepi karena masih jarang didatangi oleh wisatawan. Dari segi fasilitas juga masih minim dikarenakan di pantai ini cuma ada satu warung yang beroperasi, itu pun tidak setiap hari. Ketiga, Pantai Karang Empat. Pantai ini dinamakan Karang Empat oleh 4 anak muda yang sedang mencari lokasi spot memancing di sekitaran pantai. Pantai ini cukup mudah dijangkau karena sudah ada jalur roda 2 maupun 4 untuk menuju pantai ini. Pantai ini biasanya digunakan oleh pengunjung untuk bersantai dan berenang. Bahkan ada yang melakukan aktivitas camping di lokasi pantai ini. Karena pantai ini terbilang masih baru, jadi tidak ada fasilitas umum yang ada di pantai ini.
Jadi bagi wisatawan yang akan berkunjung di tempat ini, pastikan membawa peralatan dan logistik yang dibutuhkan ketika akan berkunjung di pantai ini. Pantai ini memiliki daya tarik tersendiri di antara pasir putih yang membentuk cekungan. Terdapat spot karang yang biasa digunakan untuk memancing. Kita juga bisa snorkeling di bibir pantai dan berjumpa dengan biota laut seperti ikan Nemo lengkap dengan anemonnya. Namun sayang sekali, ketika kita berkunjung ke pantai ini banyak sampah yang berserakan di pinggir pantai. Sampahnya sendiri masih didominasi oleh sampah plastik yang dibuang sembarangan oleh pengunjung. Yang tak kalah penting ketika kita berkunjung di pantai ini belum dipungut biaya. Karena kebanyakan spot pantai yang ada di Kabupaten Bombana masih jarang dikunjungi. Keempat, Danau Laponu-Ponu. Danau Laponu-Ponu terletak di desa Ranokomea, Kecamatan Poleyang Barat. Jaraknya 122 km dari ibu kota Kabupaten Bombana, dapat ditempuh sekitar 1,5 jam dengan menggunakan roda 2 atau roda 4. Destinasi ini merupakan sebuah danau alami dengan pulau yang berada di tengah danau yang luasnya kurang lebih 1 hektar. Tak hanya airnya yang biru dan jernih, namun lingkungannya juga masih sangat asri, sehingga tak jarak destinasi ini dijuluki sebagai mutiara tersembunyi bagi wisatawan yang pernah berkunjung ke danau ini. Belum banyak yang tahu tentang Danau Laponu-Ponu, bahkan masyarakat lokal di Kabupaten Bombana juga masih ada yang asing mendengar tempat wisata ini. Mulai ramai wisatawan yang datang karena ada pengunjung yang memposting lewat Instagram dan Facebook, jadi publik tertarik karena melihat fotonya. Jadi ketika berkunjung ke daerah Bombana, jangan lupa untuk mengunjungi destinasi yang satu ini.